Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Al-Wajiz fil Adab Asy-Syar'iyyah, dan kita sekarang masih di pembahasan adab seorang dai. Adab seorang dai. Kita masih di poin ke-14 sekarang. Di sini penulis mengatakan qala al-'allamah As-Sa'di rahimahullahu taala, berkata al-'allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, inna min akbarid da'wah ila dinil Islam syarhu ma mahtawa alaihi. Di antara yang paling besar dalam dakwah yang paling besar, dakwah yang mengajak kepada agama Islam. Apa dakwah yang besar jika seseorang mengajak kepada agama Islam? Yaitu syarhu mahtawa alaih, menjelaskan isi kandungannya, ya. Menjelaskan isi kandungan Islam. Apa yang dijelaskan dari agama Islam itu? Minal mahasin, berupa keindahan-keindahan, ya. Kebaikan-kebaikan, allati yaqbaluha wa yataqabbaluha, yang bisa diterima kullu sahibin aqlin wa fitratin salimah, oleh seluruh orang yang berakal dan memiliki fitrah yang selamat, ya. Jadi kalau kita mengajak manusia untuk mencintai atau agar mau masuk Islam, kalau non-Islam, atau agar seorang yang Muslim istiqomah di dalam keislamannya, maka diantaranya adalah menjelaskan tentang agama Islam ini agama yang indah. Keindahan Islam, keindahan syariatnya, keindahan aturan-aturannya. Islam ini agama yang indah. Para ulama membuat tulisan tersendiri terkait keindahan Islam. Jangan sampai seperti orang-orang kafir yang mencela Islam, merendahkan syariat Islam, sehingga manusia jadi benci kepada syariatnya sendiri. Orang kafir senang kalau seorang Muslim itu sudah tidak mencintai syariatnya. Karena syariat itu ibarat pola atau aturan yang kalau seorang meyakininya, dia akan sukses dunia akhirat. Seperti orang yang sudah punya resep misalnya.
terkait masakannya yang sudah laku keras misalnya, atau penemuannya terhadap hal-hal tertentu, dia akan menganggap hal tersebut sangat berharga karena sudah terlihat hasilnya. Seorang yang beragama Islam dengan baik, ya hasil yang akan dia rasakan, kebahagiaan nanti di akhirat yang akan paling nampak. Walaupun di dunia juga akan dirasakan ketenangan. Jadi menjelaskan keindahan-keindahan Islam. Jangan menjelaskan jelek-jeleknya Islam atau kengerian agama Islam. Di antara keindahan agama Islam itu mudah. Mudah dalam syariatnya. Baik. Walau tasadda li da'wah ila hadha din rijal. Seandainya yang menjalankan, menghadapi dakwah ini atau mendakwahkan agama ini untuk berdakwah, mendakwahkan agama Islam ini. Jadi kalaulah yang menjalankan dakwah itu rijal, seseorang, seorang laki-laki, yashrahuna haqa'iqah, yang dia menjelaskan hakikatnya, hakikat Islam, yubayyinu yubayyinuna khalil khalqi, dan dia jelaskan kepada makhluk masalihah, kebaikan-kebaikannya, kemaslahatan-kemaslahatannya, lakana dzalika kafian kifayatan tamah. Tentu hal tersebut akan cukup, akan cukup dengan kecukupan yang sempurna untuk mengikat makhluk, buat manusia tertarik ilaihi, kepada Islam. Ya, jadi ternyata ada pengaruh dalam dakwah itu terkait konten, ya, isi dari dakwah itu apa gitu. Isi dari dakwah itu tentang apa. Untuk di awal-awal tidak mungkin seorang itu menjelaskan atau dianggap keliru menjelaskan tentang hal-hal yang berat. Misal ketika awal masuk Islam langsung diberikan syariat-syariat yang berat. Tapi kalaulah dijelaskan hal-hal yang mudah dalam agama, orang paling tidak minimal tertarik dulu terhadap Islam. Tapi sebaliknya, ada sebagian orang yang misalnya menganggap agama lain pun ada kesamaan dengan Islam, maka di antara hal yang membahayakannya, nanti orang lain atau orang yang beragama di agama yang lain akan tetap meyakini agamanya lah yang benar. Misalkan kita mengatakan ada kesamaan antara syariat Islam dengan syariat agama yang lain di depan mereka. Nah, ini secara tidak langsung kita menyuruh mereka tetap bertahan di agamanya. Padahal yang terbaik itu kita menjelaskan prinsip kami dalam Islam seperti ini, prinsip kalian di agama kalian seperti itu, yang berbeda. Kita tunjukkan, kita bangga, washhad bi annana, persaksikanlah bahwa kami ini seorang yang muslim. Ya. Jadi penting judul pembahasan yang akan disampaikan kepada manusia. Baik, itu yang ke-14 ya.
inti dari perkataan Syekh Sa'di itu demikian. Kemudian yang ke-15, dan bagi lidda'i ila Allah Ta'ala, selayaknya, pantasnya seorang yang yang mengajak kepada Allah, ayasluka fit ta'limil ilmi nafi wa da'wat ila Allah Ta'ala ma yumkinuhu minat turuqil katsirah. Ayasluka, hendaklah dia menempuh, ya, menempuh dalam mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan berdakwah kepada Allah, ma yumkinuhu minat turuqil katsirah, apa yang paling mungkin baginya berupa atau dari cara-cara yang banyak. Banyak ya. Maksudnya di sini pilih juga metode. Wal wasail al mutanawwi'ah. Kemudian sarana-sarana yang beraneka ragam, al masyru'ah, yang disyariatkan, wal mubahah, dan atau dibolehkan. Jadi pilih eh, sarana yang boleh, ya. Sama saja antorikil kitabah, dari metode dengan menulis buku kitabah, fil kutub awis suhuf, di buku-buku atau lembaran, atau syabakatil internet, atau di media sosial, ya, au ghairiha minal wasail, atau selainnya berupa sarana-sarana. Jadi bisa dengan tulisan, maksudnya sebarkan, kemudian diberikan referensinya kalau itu memang menukil, kemudian wa an tariqil kalimah al masmu'ah, atau dengan ucapan yang didengar, ceramah misalnya, atau yang bisa dilihat melalui ya, saluran atau siaran langsung atau internet, atau awituruk awituruki al hadisah, atau cara-cara yang kekinian, ditawas al-ijtimai, kal Facebook, wal WhatsApp, wal Twitter. Ini ya, kalau yang ingin tahu bahasa Arabnya, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Nah, ini Facebook. Ini Facebook, nah, ini WhatsApp, ini Twitter. Ada orang yang memanfaatkan media ini betul-betul untuk dakwah. Itu hasilnya Masya Allah. Karena ada seorang yang semoga Allah jaga beliau, berkahi beliau. Bukan seorang ustadz, tapi senang berbuat baik dalam segala hal, termasuk dermawan dan selain. Tapi bukan ustadz, hanya eh, rajin belajarnya. Itu beliau korbankan hartanya, tenaganya, dan sebagainya untuk dakwah. Salah satu contoh yang beliau membuat grup WhatsApp yang sehari-harinya ada nasihat. Beliau tulis sendiri atau memotong video dari para asatid, di-share di grup itu. Tapi grupnya dikelola dengan baik. Ya. Adminnya beliau tunjuk seorang, kemudian diberikan arahan-arahan, sampai orang menyangka ini grup yang mengelola atau yang membina seorang ustadz. Tapi bukan ustadz. Hanya beliau betul-betul, ya, menginginkan kebaikan kepada orang. Dan tidak nanggung-nanggung ketika beliau
memberi apresiasi kepada anggota grupnya. Itu berkembang. Ana sedikit lupa mulai kapan beliau. Tapi yang jelas udah ribuan ya, apa namanya eh, pengikutnya dan aktif. Kemudian beliau menghindari misalnya ketika ini banyak orang nih di grup WA ini. Beliau kemudian misalkan berdagang, enggak, atau bisnisnya dipromosikan. Beliau tidak melakukan hal itu. Padahal beliau salah seorang pengusaha. Tidak kemudian memanfaatkan, wah ini udah banyak jamaah nih. Karena memang jujur, saya buat grup ini untuk dakwah. Adapun usaha saya itu terpisah dari dakwah saya. Bahkan yang ada, beliau pergunakan usahanya itu untuk mengembangkan dakwah. Ini Anda menyaksikan sendiri, orang ada di zaman sekarang yang demikian. Jadi beliau betul-betul menggunakan media ini untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam. Materinya ringan-ringan. Cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara membaca Al-Quran yang benar. Materi-materi yang mungkin oleh sebagian orang sekarang dianggap sepele. Tapi kalau kita lihat keumuman manusia, wudhunya, sholatnya, akidah dasarnya, masih banyak yang belum tahu. Itu PR bagi kita. Jadi jangan kemudian kita langsung, wah, saya ingin mendakwahkan hal yang besar, misalnya. Ingin berbicara di hadapan banyak orang. Padahal kadang keluarga kita, sekitar kita, tangga kita, itu lebih butuh kita ajarkan wudhu, kita ajarkan tentang sholat, kita ajarkan tentang ibadah-ibadah yang lain. Seperti sebagian teman-teman yang setelah beres belajar di tempat belajar tertentu di dalam atau di luar negeri, dia ingin langsung berdakwah sebagaimana pendahulu-pendahulunya para ustadz yang Allah berkahi dakwahnya. Kemudian tidak dapat hal tersebut, akhirnya sama sekali tidak dakwah, memilih hal yang lain. Padahal keluarga, tetangga yang dekat itu bisa kita ajak ngaji, ajak belajar, ajak ngobrol tentang Islam. Jadi dakwah itu jangan kemudian kita menganggap ingin langsung wah sebagaimana pendahulu-pendahulu kita. Para ulama, para asatid kita yang Allah berkahi dakwahnya. Tidak langsung kemudian seperti itu. Banyak halang rintang yang dihadapi. Yang paling penting itu kita orang-orang terdekat dulu. Ya. Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan keluargamu yang dekat dulu. Lihat sekeliling kita, ya. Orang tua kita, keluarga, saudara-saudara kita. Barangkali ada yang tadi sholat saja belum bisa, sholat wudhu belum bisa. Nah itu yang kita dakwah. Baik. Atau cara-cara yang lain yang disyariatkan dan mubah. Wadhalika dan hal tersebut hatta tujuannya ya agar uh, yaksurun naf'u yaksura an-naf'u banyak manfaatnya dan meluas kebaikannya. Watasilu da'watu ilallah atau watasila ya. Watasila da'watu ilallah dan sampailah dakwah kepada Allah itu ila kulli makan, ke seluruh tempat. Dakwah tersebut mengajak kepada Allah sampai ke seluruh tempat. Sehingga engkau tidak melihat, tidak meninggalkan hadal manabir, mimbar ini, posisi ini li ahli dhalal, untuk orang-orang yang sesat. Fayatafarradu
binafsi samumihim, sehingga mereka menguasai dengan hembusan angin jahat mereka, maksudnya pemahaman yang salah mereka fil alam, di dunia ini. Jadi kita lihat, kalau kita punya sedikit pengetahuan ilmu agama, jangan biarkan hal ini dikuasai oleh orang-orang yang tersesat. Misalnya kita tahu ada orang yang mengajarkan kesalahan, ya, apalagi itu menimpa keluarga kita. Kita pengaruhi keluarga kita dengan kebenaran, jangan dikuasai oleh orang-orang yang salah. Jadi ingat ya, berdakwah itu baik secara pribadi atau dengan lembaga, komunitas, sekolah, pesantren, dan selainnya. Tujuan itu ingat, ingin mengajak barang-barang manusia kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Bukan yang lain-lain, misalnya. Kenapa kamu mengajar atau berdakwah? Ya, nggak ada kerjaan yang lain. Sulit sekarang nyari kerja. Bantu-bantu dakwah aja. Lumayan gitu buat penghidupan. Nanti kalau dia banyak celah untuk bermain-main dalam dakwah, dia akan lakukan hal itu. Memperkaya diri, dan lain sebagainya. Ingin hidup enak dari dakwah, dari mengajar, dan selain. Sehingga nanti dia pilih-pilih. Kalau yang ada halang rintang, dia tinggalkan. Ah, nggak mau ini. Berat, capek, dan lain sebagainya. Pilih yang enak-enak saja. Nah, ini sudah keliru dari awal. Ya. Tujuan dakwah dia tuh udah memang tidak murni ingin mengajak manusia kepada Allah, tapi ingin menitipkan dirinya untuk hidup. Ini hati-hati niat. Adapun kita niatnya sudah lurus, ya, ingin mengajak manusia kepada kebaikan, membentengi mereka dari kesesatan, kemudian kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manfaatkan kecukupan itu untuk maksimal dalam berdakwah. Nah, ini sangat perlu diperhatikan oleh siapapun, ya, termasuk yang berbicara. Baik. Kemudian kata penulis, yang bagi alal ulama wa du'at ilallah ta'ala. Selayaknya kepada para ulama dan kepada da'i yang mengajak kepada Allah Ta'ala agar mukhalatatun nas, bergaul, bercampur dengan manusia, ya, berbaur dengan manusia. Wa da'watuhum ilallah Ta'ala, dan mengajak mereka kepada Allah. Berbaur. Tentu dengan bahasa mereka. Misalnya kita di daerah sendiri, tetangga dan sebagainya. Ya, awali dengan obrolan yang bisa tersambung. Jangan langsung bahas ini halal, ini haram. Atau menegur perbuatan yang sering mereka lakukan secara langsung tanpa mukadimah dulu. Biasanya sulit diterima kalau seperti itu. Tapi dengan hal-hal yang sederhana, dengan wajah yang ramah, memberikan hadiah, tegur sapa, itu berpengaruh sekali. Wa ta'limuhum, mengajari mereka, kemudian menyuruh mereka berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Nah, ini baru setelah kita akrab, kenal satu sama lain, perlahan kita ajak kepada kebaikan, larang dari keburukan. Kemudian wabayanu ma qad yakhfa alaihim min ahkamis syariah, dan menjelaskan yang perkara yang terkadang samar bagi mereka dari hukum-hukum syariat. Misalnya mereka orang baik, misalnya kita tahu hatinya baik, tapi kadang ada amalan-amalan yang masih belum sesuai syariat.
kita jelaskan, oh ini yang seperti ini tidak benar, yang benar ini seperti ini. Ada sebagian orang yang baik hatinya itu mau menerima kebenaran, tapi dia eh, Jangan kita sebagian syariat semua perusahaan. hukumnya dia Karena perusahaan tidak itu hanya mencintai. ada. Kemudian wa idza taraka ahlul ilmi wad da'wati, apabila seorang ahli ilmu dan seorang eh, yang dakwah tidak atau meninggalkan al-bayana, penjelasan, jadi tidak mau menjelaskan kepada umat, maka apa jadinya atau pengaruhnya? Intasyarul munkar. Kemunkaran akan tersebar. Kalau dibiarkan manusia dalam kebodohan, manusia akan atau kemunkaran akan tersebar. Makanya dulu eh, di antara sebab dilaknat sebagian kaum itu la yatanahawna an munkarin fa'al. Mereka tidak mencegah kemunkaran yang dilakukan, atau seperti kalau contoh dalam perkara dunia, kita sedang berada di atas kapal misalkan, di atas perahu, ada seorang yang membuat lubang di bawah perahu itu, kecil lubang, kemudian kita biarkan, ya udah biarin aja lah, lalu perlahan air masuk ke dalam perahu itu, lama kelamaan menenggelamkan semuanya. Dan kalau sudah tenggelam, bukan hanya orang yang melubanginya saja, tapi semuanya. Itu kalau dibiarkan. Itu contoh yang paling bisa kita saksikan. Kemudian yang lebih bahayanya, kalau orang yang berilmu tidak menjelaskan, ini beberapa efek bahayanya ya. Bahaya ditinggalkannya dakwah itu, yang pertama ini, tersebar kemunkaran. Wasara ma'a marizaman, dan jadilah seiring berjalannya waktu, ka'annahul haq. Kemunkaran itu seakan-akan dia benar. Ini bahaya. Di tertukar ya, kemunkaran seperti kebenaran. Sekarang banyak amalan-amalan yang dianggap itu sebuah kebaikan, sebuah perkara yang hak. Tapi hakikatnya itu perkara yang munkar. Karena manusia tidak dijelaskan. Kemudian wakathural jahl bin nas, dan merajalela kebodohan di tengah-tengah manusia. Karena manusia itu pada dasarnya senang ikut-ikutan. Jarang yang punya prinsip yang kuat. Ya. Ikut-ikutan. Ikut rame, ikut yang membuat dia senang. Ini bahayanya ya. Jadi yang munkar seolah menjadi yang ma'ruf. Kemudian kebodohan di manusia banyak. Kemudian kita lihat ya, kalau kalau kita lihat dari penjelasan ini, betapa menghadang kebodohan menimpa umat manusia itu tugas yang mulia. Dan itulah salah satu bagian keikhlasan dalam dakwah atau dalam belajar. Kan niat belajar itu sering kita bahas ya. Ingin mengangkat kebodohan dari diri. Diri sendiri ingin tahu agama, terhindar dari kebodohan. Juga ingin agar orang lain juga terangkat dari kebodohan.
Jadi kita berpikir sebagaimana kita sudah tahu tentang agama ini, kita pun menginginkan orang lain tahu sebagaimana kita tahu. Kita misalnya bersyukur kepada Allah sudah mengenal agama Islam ini, mengenal sunnah. Dan agama Islam beserta sunnah ini satu paket ya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Barbahari, Al-Islamu was sunnatu wal Islam. Ya, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Karena kalau kita lihat keislaman seseorang yang tidak mengenal sunnah, nah itu menyeret dia kepada keislaman yang banyak salahnya. Amaliyah, keyakinan, dan selain. Maka penting. Baik. Dan kita lihat contoh tauladan kita. Faqad kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti ila nas fi majami'ihim wa yaghshahum fi majalisihim wa yad'uuhum ila Allah Ta'ala. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada manusia di perkumpulan mereka. Yang berkumpul di suatu tempat, Nabi datangi. Kemudian Nabi meliputi mereka di tempat-tempat, di majelis-majelis mereka. Lalu Nabi mengajak mereka kepada Allah Ta'ala. Ini yang dulu yang Nabi tempuh, berat sekali. Coba ada perkumpulan kita datangi, terus kita jelaskan kebaikan. Nah ini tantangannya luar biasa. Berbeda kalau dengan sekedar ya sudah disiapkan, ustadznya tinggal duduk. Nah itu tantangannya tidak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ditolak, direndahkan, dihina, caci maki. Karena seperti itu. Disebut tukang sihir, orang gila. Nah, ini contoh kita. Kita ya paling tidak keluarga atau tetangga. Kita sampaikan kepada mereka tentang Islam. Baik. 18. ينبغي على الداعي إلى الله تعالى ألا يجعل للدعوة إلى الله تعالى الفضول من وقته وماله وجهده. Hendaklah seorang yang berdakwah kepada Allah tidak menjadikan untuk dakwah ini al-fudula min waqtihi, sisa dari waktunya, sisa dari hartanya, dan sisa dari kesungguh-sungguhannya. Jadi ya kalau mau ya, dakwah, kalau enggak ya buat ya, enggak dakwah. Misalnya orang sudah intinya di sini kalau memang sudah dia menjadi dai, sudah mengemban dakwah ini, prioritaskan. Bukan berarti tidak boleh kerja, tidak boleh usaha, tetap ya. Ada misalkan usaha yang dia kelola. Tapi dakwah ini jangan di sisa waktu. Balian bagi lahu, tapi seharusnya baginya ya untuk mengorbankan sesuatu yang berharga ya, dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Waktunya, hartanya, fayudhahi bil mal. Dia korbankan, dia berkorban untuk dengan harta, waljuh, sungguhan, waktu, waljah, pengaruh kalau dia memiliki pengaruh di masyarakat.
Kullu dzalika fi sabili dakwah ila Allah. Semua itu di jalan atau dalam rangka dakwah kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini maksudnya seorang yang sudah jadi dai itu harus maksimal. Terkadang ya, seorang dai yang kemudian berlebihan di sini bahasanya, berlebihan difasilitasi oleh jamaahnya, sehingga eh, dia merasa ini hasil, ini buah dari dakwah, mendapatkan hidup yang enak. Nah, bukan seperti itu. Itu bukan hasil dari dakwah. Karena dakwah itu sendiri dianggap berhasil kalau sudah disampaikan, diterima atau tidak. Adapun fasilitas yang didapat itu bagian dari nikmat dunia yang kita syukuri seperti nikmat-nikmat yang lain. Dan jangan kemudian melalaikan. Jangan melalaikan. Karena terkadang ya gitu. Jadi terlalaikan. Sehingga eh, tidak sempat misalkan untuk belajar. Baik. Jadi ini yang seharusnya dilakukan oleh pendakwah. Berkorban secara maksimal. Juga mohon kepada Allah kecukupan dalam kehidupan. Baik. Yajibu an takuna da'watu ilallah ta'ala da'watan ilallah ta'ala wahdah la syarikalah. Wajib berdakwah kepada Allah Ta'ala itu dakwah kepada Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau kita berdakwah kepada Allah, kita murni mengajak manusia ibadah. Ya, murni itu. Jangan ada kepentingan yang lain. Wala yajuz. Maka tidak boleh antakuna lima badi'i wa qiyami kharijah an syariatillahi ta'ala. Maka tidak boleh dakwah itu karena atau dibangun di atas kaidah atau nilai-nilai yang keluar dari syariat Islam. Ya, jadi tidak boleh berdakwah itu misalkan dengan perkara yang dicampurkan yang hak dengan yang batil. Ya, sehingga orang bingung mana yang benar, mana yang salah. Wala antakuna da'watu wala antakuna, dan tidak boleh dakwah tersebut kepada person, ila ashkhos, kepada person tertentu. Ya, misalnya nanti kultus kepada orang-orang tertentu yang dianggap hebat, sehingga lupa kepada Allah. Jadi lebih senang bertemu dengan manusianya daripada ibadah kepada Allah. Terlalu berlebihan, gulu dalam mengkultuskan seseorang. Kemudian tidak juga kepada asobiyat, kelompok, tahazubat, golongan-golongan, qaumiyat, kaum-kaum, atau negeri-negeri. Tidak boleh fanatis kepada kelompok. Ini yang memecah belah umat. Wala ila ghairi dhalik. Wallahu ta'ala qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Nah ini. Ngajak kepada Allah. Bukan ngajak masuk kelompok, masuk ormas tertentu. Kemudian membangun
loyalitas, setia, dan permusuhan karena kelompok. Itu tidak boleh. Jadi kalau yang sesuai dengan kelompoknya, walaupun itu melanggar syariat Islam, tidak mengapa. Yang penting sesuai dengan ADART kelompoknya. Ya. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan syariat, atau yang sesuai dengan syariat, kemudian tidak sesuai dengan keputusan di kelompoknya, dia tolak. Ini banyak yang seperti itu. Ya. Jadi lihatlah Nabi SAW bagaimana mengemban dakwah ini. Nabi tidak pernah mengajak agar kultus kepada dirinya. Sampai-sampai ketika beliau dipuji berlebihan, beliau tidak terima. Tidak terima. Beliau tidak mengajak juga setia kepada selain Allah. Baik. Kata Allah, katakanlah inilah jalan. Aku mengajak kepada Allah ala basiratin. Di atas basirah. Basirah itu ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan para pengikutku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Di sini pernah dibahas ya, kalau tidak salah. Beberapa faidah dari ayat ini. Para ulama dalam berdakwah itu harus ikhlas. Ya, ikhlas. Kemudian harus punya ilmu, bekal ilmu, kemudian mengikuti Nabi dan sahabatnya dan sahabat dalam berdakwah ya. Kemudian wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan ini eh, kekokohannya akidah yang menyampaikannya. Jadi seorang dai itu harus akidahnya kuat. Akidahnya kuat. Jadi tidak boleh asal-asalan. Nanti di bawah ada penjelasan kalau tidak salah. Yang penting sampaikan, yang penting mengajar. Harus punya tujuan jelas. Yaitu menjelaskan Islam. Jalan yang benar. Yang ke-20. Dan bagi an yudrika du'at ilallah ta'ala anna da'wah. Selayaknya seorang da'i yang mengajak kepada Allah itu, dia sadari, dia dalami, dia ketahui bahwasanya dakwah kepada Allah Ta'ala laisat ukifan minal mawakif fahasab. Bukanlah ada pada batasan tertentu yang dianggap cukup. Misalnya bi khutbatin tulqa, dengan khutbah yang disampaikan, udah. Atau daras pelajaran, atau nasihat, atau kalimat, atau kitabah, atau tulisan.
Au ghairi dzalik. Dan selain itu, bal la budda an yudraku min haqiqati da'wah ila Allah Ta'ala. Tapi semestinya dia mengetahui dari hakikat dakwah kepada Allah annaha ayatun kamilah. Maksudnya dakwah itu kehidupan yang sempurna. Fada'i ilallah ta'ala. Maka orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala, yang bagi an yurawwidha nafsahu. Hendaklah dia melatih dirinya. Antakuna hayatuhu kulluha da'watan ilallah Ta'ala. Hendaklah dia melatih dirinya agar menjadikan kehidupannya itu seluruhnya dalam rangka dakwah kepada Allah. Biqaulih, baik dengan ucapannya, wa fi'lih, dengan perbuatannya, wa khuluqih, dan dengan akhlaknya. Nah ini, dakwah ini bisa dengan ucapannya, kemudian perbuatan, bahkan dengan akhlak, dengan contoh. Ya, dia tidak, ada manusia kan tidak memberi nasihat, tidak mencontohkan perbuatan tertentu, tapi dengan amanahnya dan kejujurannya membuat orang lain jadi terpengaruh dari kebaikannya itu. Fihillihi wa tarhalihi, baik dia diam ataupun safar. Amma man ya'rif wa man la ya'rif, baik dengan orang yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal. Wal qaribi wal ba'id, dengan orang yang dekat ataupun dengan orang yang jauh. Wa fi baitihi wa masjidihi, baik di rumahnya, di masjidnya, di dalam kehidupannya, atau di daerahnya ya. Wa fi umumi ahwali, dalam keumuman kondisinya. Hatta fil mawaqib al-aridah wal ahwalin nadirah, sampai-sampai di tempat-tempat al-aridah. Al-aridah, tempat aridah itu tempat yang kadang dia datang, kadang tidak, ya. Sesekali. Dan di kondisi-kondisi nadirah, yang langka. Di keadaan-keadaan yang insidental, ya. Dia gunakan untuk itu. Wa bihadza yakunu lahu al-athar al-kabir. Dan dengan perkara ini, maka dia akan memiliki pengaruh yang besar. Akan memberikan pengaruh yang besar. Kemudian manfaat yang mulia. Maka lihat ya. Wa idza ta'amalta, jika engkau perhatikan fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajadta da'wah ila Allah Ta'ala hiya jami'u hayati. Kita akan dapati dakwah kepada Allah adalah seluruh kehidupan Nabi. Maksudnya kalau kita lihat kehidupan Nabi, isinya itu dakwah semuanya. Beliau dedikasikan seluruh hidupnya untuk dakwah kepada Allah. Bahkan beliau di Haji Wada itu mempersaksikan kepada manusia, apakah aku sudah menyampaikan dakwahku ini? Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seorang yang berdakwah itu ingin kemuliaan bagi dirinya, bagi orang lain, bukan ingin sesuatu di balik dakwah itu berupa kesenangan dunia.
Itu sudah salah niat kalau seperti itu. Fad-da'watu ila Allah Ta'ala hayatun kamilah. Dakwah kepada Allah Ta'ala itu kehidupan yang sempurna. La mauqif minal mawaqif fahasab. Bukan terbatas ya, dari batasan-batasan tertentu. Wala budda lid-du'at ila Allah Ta'ala. Dan semestinya bagi da'i yang mengajak kepada Allah Ta'ala agar berhati-hati min hadal mafhum ad-dhayiq dakwah ila Allah Ta'ala, dari pemahaman sempit ini terhadap dakwah. Jadi jangan dipikirkan dakwah itu di atas mimbar. Di atas mimbar saja. Atau kajian tabligh akbar yang ada layarnya. Dimasukkan ke YouTube. Dikenal. Nah, bukan itu. Kadang ada sebagian yang berpikir dakwah itu sebatas itu. Atau ruang lingkupnya hanya segitu. Padahal tidak. Tadi kita misalkan di keluarga. Walaupun memang di keluarga ini paling berat berdakwah. Karena kadang kita ngomong gak didengar, gak dianggap. Tapi tidak masalah. Kita melakukan hal itu kan bukan ingin kita dianggap orang baik, tapi ingin mengajak agar sama-sama baik. Ingin mengajak agar sama-sama baik. Wa yantaliqu ila mafhumiha al-wasi' al-kabir. Dan dia hendaklah berpindah kepada pemahamannya yang luas. Wa bi ta'biril Qur'anil Karim, dan kalau ditimbang atau diukur dengan ungkapan Al-Qur'anul Karim, apa kata Al-Qur'an? Al-Quran membahasakan sebagai apa? Kayak gimana dakwah itu? Yang bagi an yakuna da'i ilallah ta'ala mubarakan aina makana. Nah ini. Selayaknya seorang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu mubarak. Diberkahi. Dimanapun berada. Allah berkata, Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Apa maknanya? Surah Maryam ini, ya, mubarakan itu artinya kata para ulama dai, seorang dai yang mengajak, daian seorang yang mengajak, pengajak, penyeru, wa mu'alliman lil khair, pengajar kebaikan. Nah ini, wa amiran bil ma'ruf wa nahyan anil munkar, yang menyuruh kepada kebaikan, yang mencegah kemunkaran, wa nafi'an lin nas, memberi manfaat kepada manusia, pemberi manfaat, memberi manfaat kepada manusia. Dan ini sebaik-baik amalan, sebaik-baik manusia. Jangan sebaliknya. Jangan justru mengambil manfaat dari manusia. Mengambil manfaat dari manusia. Memanfaatkan manusia untuk kepentingan diri. Justru bagaimana kita ini bisa bermanfaat bagi manusia. Ini mubarak. Di sini mubarak maknanya ini. Da'iyan. Mengajak kepada Allah. Wa'aliman lil khair. Pengajar kebaikan. Kebaikan apapun. Dari hal kecil walaupun tadi. Cara wudhu, cara sholat. Jangan disepelekan. Kemudian bermanfaat bagi manusia. Kita bisa manfaat dengan ilmu, dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran. Dimanapun berada. Kalau sudah prinsip kita seperti itu, maka insya Allah ta'ala kebaikan itu akan tersebar. Dan kita tidak akan kemudian pusing gitu misalkan.
Karena ada sebagian orang yang memberatkan diri. Gitu. Misalkan saya harus uh, perfect gitu ya, baru saya akan berdakwah. Padahal saat ini kita bisa misalnya mengajak saudara, keluarga, teman. Selain kita meningkatkan kualitas diri kita. Tapi terkadang misalkan di kemudian hari seorang itu sebanyak apapun bekal dia dalam ilmu, dia berjuang di kedalaman hanya mengajarkan tata cara sholat, tata cara wudhu, atau mengajarkan baca Al-Quran. Itu sama nilainya. Sama nilainya dengan orang yang di tempat-tempat yang besar mengajari umat manusia. Bahkan sebagian mengatakan bisa jadi yang di pelosok gitu, yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu dasar itu lebih ikhlas. Karena tidak diketahui oleh orang banyak. Tidak dapat pujian dari manusia. Maka di sini kalau kita lihat ya, dalam dakwah itu eh, kalau kita lihat ya, dalam dakwah itu hal yang atau perkara yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan dalam berdakwah. Pertama, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Ini sangat perlu. Kemudian kekuatan mental. Karena pasti nanti akan diganggu. Kekuatan mental di sini ada beberapa ya kalau tidak salah. Seperti lemah lembut, kemudian santun, kemudian sabar. Dia lemah lembut dalam menyampaikan, santun dalam menyampaikan, sabar dengan ujian. Kemudian bekal berupa ilmu. Ilmu yang akan didakwahkan. Kemudian mengetahui metode. Metode. Ya, menguasai metode dalam dakwah itu seperti apa. Kalau orang yang seperti ini bagaimana baiknya, tahu kondisi yang didakwahi, tahu sarana-sarana yang harus digunakan. Kemudian juga di sini apa namanya, banyak berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantaranya ya. Banyak tentunya ya. Banyak tentunya. Baik, selesai terkait yang harus diperhatikan oleh seorang dai. Nanti di bab berikutnya tentang adab amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini mirip dengan dakwah, bagian dari dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Taib.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.